sujud syukur yang dilakukan oleh pemain bola, apakah boleh hukumnya? Haram itu. Itu bahkan bukan sujud syukur namanya. Sujud syukur ini dilakukan dalam keadaan berwudu, itu suci, dan auratnya wajib tutup. Kemudian saat sujud disyaratkan ada niat. Pemain bola yang dilakukan sujud oleh pemain bola itu bukan seperti sujud salat, tidak ada 2 kali. Kemudian dilakukan dalam celana pendek, aurat dia tertutup. Kemudian tidak berwudu mereka. Apakah itu sujud syukur? Bukan sujud syukur. Kemudian sujud syukur ini disunahkan untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Pemain bola itu bukan mensyukuri nikmat Tuhan. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa yahrumu bil janabati salatun walau naflan lil ijma'i walil khabaril sahihaini la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a id muqtadahu haramtuha bil hadathi asghari fabil akbari aula illa li faqidil tuhuraini faisalli al farda dunal nafli li hurmatil waqti wa yaqdi idza qaddara ala ahadihuma wa inama yaqdi bil tayammumi fil mahali yasqutu bihil fardu wa illa fala qada'a id la faidata bihi. Wasujudu li tilawatin wa syukrin li'annahu fil makna salati, dan haram dengan sebab janabah oleh salat, walau ada ianya salat itu sunat karena ijma' dan karena hadis dua sahih. Hadisnya yaitu tidak menerima oleh Allah akan salat salah satu kamu apabila berhadas ianya salah satu kamu hingga berwudu ianya salah satu kamu. Karena bermula kehendakinya hadis itu haramnya salat dengan hadas kecil, maka haram salat dengan hadas besar itu lebih aula. Illa kecuali bagi yang faqid dua taharah, maka salat ianya si faqid akan fardu ketiadaan sunnah dengan alasan karena menghormati waktu, dan mengqada ianya si faqid taharah apabila kuasa ianya si faqid taharah di atas salah satu kedua-dua taharah. Wa inama dah hanya saja mengqada ianya si faqid dua taharah dengan tayamum pada mahal yang gugur dengan tayamum oleh fardu. Wa illa, dan jika tidak nisya maka tiada qada, karena tiada faedah itu padanya qada. Dan oleh sujud bagi tilawah dan syukur, karena bahawa sujud bagi tilawah dan syukur itu pada makna salat. Lanjutan dari masalah yang di belakang.
Wa yahrumu sekarang haram dengan sebab janabah, iaitu hadas besar. Jadi kalau kita lagi berjunub, iaitu berhadas besar, salat hukumnya haram kalau dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar itu keluar mani. Jadi dalam keadaan berjunub, haram hukumnya melakukan salat, walaupun salat tersebut salat sunat. Yang namanya salat, baikkah salat tersebut salat wajib atau salat tersebut salat sunat. Yang namanya salat dalam keadaan berjunub, ini hukumnya haram. Soal dalilnya yaitu ijma' ulama. Itu sudah sepakat para ulama melakukan salat dalam keadaan berjunub, iaitu hadas besar, maka hukumnya haram. Salat tidak sah, hukum haram. Itu dalil pertama. Dalil kedua yaitu hadis Nabi, hadis 2 yang sahih. Hadisnya yaitu Allah tidak menerima salat salah satu kamu apabila berhadas sehingga dia berwudu, baru salat itu diterima. Ini hadis sahih sebagai dalil bahawa haram melakukan salat dalam keadaan berhadas. Ini hadis ini mesti, bahkan wajib, mesti ditakwil ini. Hadis ini mesti ditakwil karena hadis ini dalilnya untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Dalil hadis ini untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Berarti di sini yang pertama di sini hadis di sini ditakwil kalimat yang baru. Kalimat yang baru yaitu nafi kabul ditakwil dengan nafi sah. Maksud Allah tidak menerima salat salah satu kamu dalam kondisi berhadas kecil, maksudnya tidak sah salat. Salat dalam keadaan hadas kecil ini tidak sah. Coba perhatikan kenapa alasannya hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk janabah. Hadis ini salat tidak sah kalau berhadas kecil, sedangkan di sini haram salat dengan hadas besar. Tapi diambil dalil dengan hadis di sini. Di sini sebenarnya hadis ini dalil untuk orang yang berhadas kecil tidak sah salat, bukan untuk hadas besar. Kalau untuk hadas besar ini perlu dalil qiyas. Makanya coba perhatikan matan karena kehendaki hadis, muqtada hadis hukumnya haram salat dengan hadas kecil. Kalau kita perhatikan hadis di sini, perhatikan lafaz hadis, Allah tidak menerima salat salah satu kamu apabila berhadas sehingga berwudu. Kata hatta yatawadda'a ini menunjukkan atau memberitahu kepada kita bahawa kalimat ahdatha adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau memang hadas kecil, untuk apa dijadikan sebagai dalil hadas besar? Haram salat dengan hadas besar, itu haram salat dengan janabah. Di sini muqtada hadis, pemahaman hadis memang haram salat dengan hadas kecil. Sedangkan dengan hadas besar ini lebih aula haram. Hadas kecil aja melakukan salat dalam keadaan hadas kecil hukumnya haram, apalagi dalam keadaan berhadas besar lebih aula haram, lebih parah lagi haramnya. Makanya di sini ini butuh dalil satu lagi, itu dalil qiyas. Dalil qiyas. Hadas besar di sini diqiyas kepada hadis yaitu hadas kecil. Hadis ini melarang tidak sah salat
dalam keadaan hadas kecil. Hukumnya haram, salat tidak sah. Soal melakukan salat dalam keadaan hadas besar, salat tidak sah, hukumnya haram. Ini dalilnya kias, dikias kepada hadis di sini. Dikias kepada hadis ini. Jelas matan hadis menunjukkan haram salat dengan hadas kecil. Fa akbar aula, haram salat dengan hadas besar lebih aula lagi. Jelas. Berarti hadis di sini, kami ulang sekali lagi, hadis ini ditakwil. Hadis ini mesti ditakwil. Bukan salat yang Allah tidak terima, tetapi sah salat tidak. Tidak sah salat kalau dalam kondisi hadas besar. Otomatis kalau salat tidak sah, ya mardumnya Allah tidak menerima salat itu karena tidak sah. Makanya kalau diperhatikan juga di sini terjadi majaz akli. Majaz akli disebutkan dalam hadis mardum, tapi yang dimaksudkan lazim. Majaz akli bukan majaz akli ya, majaz mursal. Di sini hadis ini terjadi majaz mursal. Ditulis yaqbalullahu, tapi yang maksudnya lazim, yaitu tidak sah salat. Berarti ini majaz mursal. Ditulis mardum, yaitu Allah tidak menerima salat dalam keadaan berhadas kecil, tapi yang dimaksud di sini salat dalam keadaan berhadas tidak sah, bukan tidak diterima, tidak sah. Ini hadis ini majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal. Ya, karinahnya mana? Idza ahdasa berhadas. Kalau dalam kondisi berhadas, bukan tidak diterima salatnya, tapi tidak sah salatnya. Jelas. Majaz mursal disebut. Berarti dalil yang lebih tepat untuk haram salat dengan sebab janabah, iaitu dengan hadas besar, dalil yang tepat qiyas dan ijma' ulama. Qiyas dan ijma' ulama. Qiyasnya iaitu diqiyas kepada hadis ini, hadas besar diqiyas kepada hadas kecil. Hadas kecil melakukan salat dalam keadaan hadas kecil haram hukumnya dan salat tidak sah, apalagi kalau dilakukan salat dalam keadaan hadas besar. Yang kecil aja tidak sah salat, apalagi yang besar. Itu pahamnya. Illa kecuali li faqidil tuhuraini, kecuali bagi orang yang faqid dua tahara. Ini orang yang faqid dua tahara, air tidak ada, tanah untuk bertayamum juga tidak ada. Berarti posisinya di tengah padang pasir. Air tidak ada, tanah yang berdebu untuk bertayamum juga tidak ada. Maka orang ini dinamakan orang yang faqid dua taharah, orang yang tiada air dan tanah. Apakah dalam keadaan berjunub dia juga diharamkan hukum salat? Tentunya jawabannya tidak. Kalau salat walaupun sunat dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil, bagi orang yang faqid dua taharah ini tidak haram hukumnya, sah salatnya, tidak haram. Walaupun nanti wajib qada salatnya ketika ada air atau ada tanah untuk bertayamum. Ini nanti akan kita jelaskan di depan. Yang pokoknya di sini dulu, bagi orang yang faqid dua taharah ini salatnya sah dan tidak haram. Salat sah, hukum tidak haram, khusus bagi orang yang faqid dua taharah. Dan tentang salat, tentang salat, tentang salat, jelas. Kemudian tambahan surah fayusali, maka salat ia fardu guna sunat. Bagi orang yang faqid dua taharah, ya untuk melakukan cuma
untuk melakukan salat cuma salat yang wajib atau salat yang fardu. Kalau salat sunat tidak boleh. Ini alasan kenapa tidak haram hukumnya melakukan salat wajib atau salat fardu dalam kondisi berhadas, karena untuk menghormati waktu. Kalau salat sunat tidak ada alasan ini, makanya tidak dibolehkan untuk melakukan salat sunat dalam keadaan berhadas besar, walaupun dia orang yang tiada air, tiada tanah untuk bertayamum. Karena tidak ada alasan menghormati waktu. Salat wajib sah bagi si faqih dua tahara untuk menghormati waktu. Tidak haram hukumnya bagi orang yang faqih dua tahara melakukan salat dalam keadaan berhadas besar, karena untuk menghormati waktu. Tapi kalau salat sunat, apa alasannya melakukan salat sunat? Tidak ada alasan untuk menghormati waktu, maka tidak sah salat sunat yang dilakukan oleh orang yang faqih dua tahara dalam kondisi berhadas besar atau berhadas kecil. Tidak sah. Tapi kalau salat wajib sah. Kemudian bukan cuma salat wajib, tentang yang dilakukan dalam rukun-rukun salat tersebut. Ini wajib disimpan di atas wajib. Sunat-sunat tidak boleh dilakukan. Haram hukumnya. Haram lakukan yang sah kan salat wajib. Di dalam salat ini ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat haram dia lakukan, karena dia tidak ada air, tidak ada tanah untuk berwudu atau untuk bertayamum. Orang faqih dua tahara, ya, salatnya memang sah untuk menghormati waktu, namun salat dia yang wajib-wajib dilakukan. Kalau yang sunat wajib tinggal, tidak boleh dilakukan. Makanya baca Fatihah kan rukun. Ini wajib dia baca. Tapi surat tidak boleh dia baca, haram hukumnya. Baca surat setelah Fatihah haram hukumnya, karena dia lagi berhadas besar. Sedangkan dia masuk dalam salat, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada tanah untuk bertayamum, karena dia orang yang faqih dua tahara. Salat sah. Salat sah, tapi salatnya mesti dikerjakan yang wajib-wajib. Yang sunat tidak boleh dilakukan. Seperti bacaan surat setelah Fatihah, ini hukumnya haram, karena dia dalam posisi berhadas besar, kan tidak boleh dilakukan. Makanya kalau salat ya ringkas saja, salat yang dilakukan yang wajib-wajib aja. Yang sunat ditinggalkan. Bacaan-bacaan sunat ditinggalkan seperti Fatihah, bacaan surat. Karena bacaan ayat Al-Quran dalam keadaan berhadas besar hukumnya haram. Untuk lebih mendetil surah pengertian bacaan Al-Quran dalam keadaan berhadas besar hukum haram, nanti akan kita jelaskan nanti di depan. Jelas ya? Jadi ingat, kalau orang yang faqih dua tahara, ini hukum melakukan salat dalam keadaan berjunub tidak haram, dan salatnya dihukumkan sah. Karena untuk menghormati waktu. Ini alasannya, untuk menghormati waktu. Seterusnya, apabila nanti setelah melakukan salat, apabila nanti, iaitu kalau ia waya qadi, berarti ini pahamnya waktu salat sudah habis. Di sini iaitu sudah keluar waktu. Nanti itu maksudnya setelah melakukan salat dan waktu sudah keluar. Apabila dia menemukan air atau menemukan tanah untuk tayamum, berarti wajib mengqadakan kembali salat tersebut kalau waktunya sudah keluar. Tapi setelah melakukan salat dalam keadaan berjunub tadi untuk menghormati waktu, setelah salat masih ada waktu, dia menemukan air atau menemukan tanah, ini bukan qada namanya, tapi mengulang kembali salat tersebut di dalam waktu. Iadah namanya. Iadah ini melakukan salat yang kedua kali di dalam waktu. Kalau qada melakukan salat di luar waktu. Berarti di sini kata wayaqdi pahamnya waktu salat sudah habis.
baru dia menemukan air atau menemukan tanah untuk bertayamum. Maka hukum mengqadakan salat wajib bagi orang yang pakai dua taharah. Beda kalau orang yang pakai satir. Kalau orang yang pakai taharah tadi kan sembahyang wajib aja yang dibolehkan. Kalau salat sunat kan tidak dibolehkan. Ya kan? Alasannya untuk menghormati waktu. Kalau salat sunat tidak ada alasan menghormati waktu. Beda kalau orang yang pakai satir, yaitu pakaian untuk menutup aurat tidak ada. Maka orang ini boleh salat dalam keadaan telanjang. Salatnya terserah, baik salat sunat atau salat wajib. Jadi kalau pakai satir, orang yang tidak ada pakaian untuk menutup aurat dengan orang yang pakai dua taharah, ini beda pengertian. Kalau orang yang pakai taharah, ini yang bisa dia lakukan cuma salat wajib. Salat sunat tidak boleh karena tidak ada alasan menghormati waktu. Tapi kalau orang yang tidak ada pakaian untuk menutup aurat, ini dia bisa melakukan salat walaupun salat tersebut salat sunat. Dengan alasan karena dia tidak lazim, tidak wajib mengulang lagi salat yang telah dilakukan dalam keadaan telanjang. Faham? Karena dia disamakan dengan si daim hadas. Si daim hadas kan tidak wajib mengulangi sembahyang lagi. Kemudian di depan lagi wa inama hanya saja mengqada salat dia dengan tayamum ini pada mahal yang gugur fardu dengan tayamum. Maksudnya seperti ini, ketika dia menemukan tanah, sedangkan keyakinannya tidak ada air, maka dia bertayamum untuk mengqadakan salat yang tadi. Ini yang dimaksud gugur fardu. Maksud gugur fardu, saat dia bertayamum, keyakinannya kuat dugaannya tidak ada air. Kalau kuat dugaannya tidak ada air, setelah disari-sari tidak ada air, berarti bagi dia boleh melakukan tayamum untuk mengqadakan salat. Salat ini gugur dengan tayamum. Di sinilah letak pemahaman boleh qada salat dengan tayamum, iaitu pada fardu yang gugur dengan tayamum. Wa illa fala. Kalau fardu yang dia qada tadi tidak gugur dengan tayamum, maksudnya iaitu ketika dia bertayamum, keyakinannya ada air, kuat dugaannya ada air. Kalau dicari ada air, kuat dugaannya ada air, tapi dia tetap masih keras melakukan tayamum. Kemudian qada ini tidak sah. Karena tidak ada syarat qada, tidak ada syarat tayamum pada dirinya. Syarat tayamum kan tidak kuat dugaan tidak ada air. Sedangkan dia kuat dugaan ada air, tapi tetap dilakukan tayamum, kemudian mengqadakan salat yang tadi. Ini tidak gugur qadanya tidak dianggap. Karena tidak ada faedah qadanya, karena memang tidak sah salatnya. Wajib ulang ketika ada air. Ketika dia temu air wajib ulang. Karena ketika tayamum dia kuat dugaan ada air. Kenapa untuk tayamum? Syarat tayamum jangan ada air. Itu syarat tayamum. Kalau kuat dugaan ada air, ini tidak sah tayamum. Paham kan? Kami ulang sekali lagi. Jadi setelah dia menemukan air atau tanah, berarti dia qada dengan tayamum. Dia qada dengan tayamum. Pada mahal yang gugur fardu dengannya. Maksud gugur fardu dengan tayamum, maksudnya yaitu kuat dugaannya tidak ada air. Kalau kuat dugaan tidak ada air, maka boleh tayamum. Kalau boleh tayamum, salat yang dia qada maka gugur. Makna gugur itu sudah sah. Wa illa
jika dia tidak kuat zan, tidak kuat dugaan, iaitu dalam arti kuat dugaannya ada air. Kemudian dia melakukan tayamum. Kemudian mengqada salat. Salat yang dia qada dengan tayamum, tapi kuat dugaannya ada air. Tayamum ketika kuat dugaan ada air, tidak sah tayamum. Tidak sah tayamum, qadanya juga tidak sah. Dengan alasan karena tiada faedah pada qada. Tidak sah, qada tersebut tidak sah. Karena kuat dugaannya ada air, maka tidak boleh tayamum. Ini kalau surah qada dengan tayamum. Kalau qada dengan ada air, ini mutlak. Apakah fardunya gugur atau tidak gugur? Mutlak. Yang namanya kalau qadanya mengqada salat oleh si faqid wa taharah tadi dengan air, ini mutlak hukumnya. Maksud mutlak, ini tidak ada istilah gugur fardu dengan air atau tidak ada gugur fardu dengan air. Ini tidak ada istilah ini kalau pada air. Karena air ini adalah alat taharah asal. Kalau tayamum ini, tanah itu alat tayamum. Tayamum ini adalah taharah darurat. Taharah darurat boleh dilakukan ketika kuat dugaan tidak ada air atau gugur fardu dengan tayamum. Jelas? Tambahan surah orang yang tidak ada air, tidak ada tanah melakukan salat dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Di sini hadas besar. Kalau hadas kecil juga termasuk. Dia orang yang faqid wa taharah boleh melakukan salat. Tidak haram hukumnya. Dan sah, salatnya sah dengan alasan karena untuk menghormati waktu. Salat yang tidak haram, salat yang tidak haram baginya adalah salat wajib, bukan salat sunat. Kalau salat sunat haram hukumnya karena tidak ada alasan untuk menghormati waktu. Kemudian salat fardu atau salat wajib itu salat yang tunai. Kalau salat qada tidak sah. Orang yang faqid wa taharah mengqadakan salat ini tidak sah. Karena yang sah salat dia lakukan ketika tidak ada air, tidak ada tanah, dia lakukan salat dalam keadaan berjunub, salat fardu yang ada dan dilakukan salatnya di luar masjid. Kalau di dalam masjid juga hukumnya haram. Maka ingat, bagi orang yang faqid wa taharah, salat yang dia lakukan cuma salat wajib yang ada, bukan salat qada. Dan salat yang dia lakukan di luar masjid, jangan di dalam masjid. Kalau dalam masjid, walaupun dia faqid wa taharah, haram menetap dalam masjid. Menetap dalam masjid dalam kondisi berjunub haram hukumnya. Dan salat yang dia lakukan salat tunai, jangan salat qada. Kalau salat qada tidak sah karena dia orang yang faqid wa taharah. Kemudian salat yang dia lakukan adalah salat wajib, jangan salat sunat. Salat wajib yang dia lakukan untuk menghormati waktu. Kalau salat sunat tidak ada ilat memuliakan waktu, menghormati waktu, maka tidak sah salat sunat. Kalau melakukan dalam keadaan berjunub ketika tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum. Jelas? Kemudian sujud tilawah. Sujud bagi tilawah. Ini haram hukumnya. Sujud bagi tilawah haram hukumnya. Sujud bagi tilawah, sujud cukup. Sujud ini semakna salat. Berarti kalau kita dengan sebab janabah haram salat, dengan sebab janabah salat haram walaupun salat tersebut sunat. Berarti sujud tilawah, sujud syukur ini juga hukumnya haram. Karena sujud tilawah, sujud syukur semakna salat. Di mana sama dengan salat? Yaitu dilakukan sujud tilawah dalam keadaan suci, yaitu ada air wudu, atau kalau tidak ada air yaitu tayamum. Tidak boleh melakukan sujud tilawah, sujud syukur dalam kondisi tidak ada air wudu dan aurat wajib tutup.
yang dilakukan oleh pemain bola itu bukan sujud syukur, tidak sah, haram bahkan karena sujud dalam keadaan terbuka aurat. Kemudian tidak ada air wuduk lagi. Itu bukan sujud syukur. Sujud syukur ini mensyukuri nikmat Tuhan. Gol bola itu bukan nikmat Tuhan. Mau syukuri apa dia itu? Maka jangan salah mengerti. Sujud syukur ini mensyukuri nikmat yang tidak terduga dari Allah. Min haitsu la yahtasib. Nikmat yang tidak diduga-duga datang. Ini sunat sujud syukur. Maka dilakukannya dalam keadaan suci, yaitu ada air wudu dan aurat tertutup. Makanya ini semakna salat. Kalau salat haram dengan sebab janabah, sujud syukur juga haram dengan sebab janabah. Jelas. Ini ingat, ini pemain-pemain bola tu. Sujud syukur. Sujud syukur apaan tu? Gol bola bukan nikmat Tuhan, bahkan itu maksud. Sujud syukur mensyukuri nikmat yang tidak diduga-duga datang daripada Allah. Seperti tiba-tiba datang duit 1 juta. Ini sunat untuk mensyukuri. Maka ambil air wudu, kemudian saat sujud ada niat. Niat untuk sujud syukur. Sujudnya seperti sujud sembahyang, dua sujud, kemudian salam. Tapi ada niat. Dilakukan dalam keadaan suci, kemudian auratnya tertutup. Kalau pemain bola itu berwudu tidak ada, aurat tertutup, haram hukumnya. Bukan sunat, itu haram. Jelas. Kalau untuk orang yang faqih dua taharah, apakah boleh melakukan sujud tilawah atau sujud syukur? Untuk orang yang faqih dua taharah tidak disunatkan untuk sujud syukur. Tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Karena yang dibolehkan bagi orang yang pakai dua taharah, salat wajib yang ada dilakukan di luar masjid. Kalau salat sunat tidak boleh. Semakna dengan salat sunat, sujud syukur. Kepada sunat juga ini. Sujud tilawah, kepada sunat juga ini. Maka tidak boleh dilakukan kalau dia pakai dua taharah. Kalau terjadi dalam salat, dia mengikuti imam. Mengikuti imam. Berjamaahlah, salat berjamaahlah. Tapi dia orang yang pakai taharah. Orang yang pakai taharah, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada tanah untuk bertayamum. Ketika imam sujud bagi sahwi atau sujud bagi tilawah, dia wajib meniatkan farah. Maka dia mesti meniatkan farah. Karena tidak boleh, karena tidak disunatkan untuk tilawah baginya, karena dia dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum, orang yang pakai dua taharah. Maka ini harus diperhatikan. Jelas? Ingat, sujud tilawah, sujud syukur ini tidak sunat. Haram hukumnya melakukan dalam kondisi janabah. Kalau orang yang pakai taharah juga tidak disunatkan. Kalau terjadi dalam jamaah, dia mengikuti jamaah, maka saat imam melakukan tilawah, sujud tilawah, dia mesti meniatkan farad dengan imam. Karena tidak disunatkan tilawah baginya. Batal salat nanti. Soal sujud sahwi, bagaimana hukum sujud sahwi bagi orang yang berjunub? Sujud sahwi ini tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini kan sujud bagi tilawah, sujud bagi syukur. Sedangkan satu lagi sujud sahwi. Kenapa tidak disebutkan di sini? Sujud sahwi itu terjadinya dalam salat. Sudah memadam di belakang. Kalau salat diharamkan bagi orang berjanabah, ya di dalam salat itu juga ada sujud sahwi. Maka tidak perlu lagi disebutkan sujud sahwi di sini. Sujud tilawah ini di luar salat atau di dalam salat. Boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Mesti disebutkan sujud tilawah di sini. Kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam salat. Kalau sujud sahwi, emang dalam diri salat ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi di luar salat, tidak ada. Maka sudah cukup dengan kata salat di belakang.
Sedangkan sujud tilawah boleh dilakukan dalam salat, boleh dilakukan di luar salat. Maka mesti disebutkan di sini. Faham kan? 3 kamu ulang surah. Harum dengan sebab janabah salat sembahyang walaupun sembahyang sunat. Dalam keadaan menjunub teguh hanya pelaku salat walaupun sembahyang sunat, hanya hukum ni harum. Hukum harum sembahyang sah. Mohon. Walaupun sembahyang sunat. Toh dalil di ijma' ulama. Sama kan? Ijma' ulama. Kemudian dalil yang kedua hadis riwayat sahih. Hadis riwayat sahih. Tu hadis ji. Allah hanya terima sembahyang salah tira kata apabila berhadas hingga berwudu. Menyohalam keadaan berhadas hanya terima sembahyang. Berarti hazah sembahyang hukum haram. Mohon tak perlu hadis mana baca. Apa hadisnya dekat miskin-miskin. Tahu kan? Le yang mesti tak takwil hadis. Hadisnya pun le mesti tak takwil. Yang balunya mesti tak takwil. Hang terima. Nya mesti tak takwil dengan kata hansah. Kon hang terima hansah. Berarti ditino terjadi majaz mursal. Hadisnya terjadi majaz mursal. Allah hanya terima sembahyang salah tiro getanyo apabila berhadas. Nyo ino majaz mursal. Rukun majaz mursal itu itlaq mardum tapi yang bermaksud lazim. Lazim itu hansah sembahyang menyolang keadaan berhadas. Mardum itu ya lazim daripada hansah salat hang terima sembahyang. Berarti ditino gesebut mardum tapi yang dimaksud adalah lazim. Maka ini majaz mursal. Karinah dipu hadas. Ahdasa karinah di. Karena setiap majaz benar karinah. Menyo majaz hana karinah yang kon majaz nanti. Ya, kamu kan? Majaz mesti benar karinah. Saat makna kagak pakai makna furu'. Makna furu' kon makna asal pakai makna furu'. Berarti dia jadi majaz. Berarti ini hadisnya kon hana diterima makna ni. Hansah salat apabila berhadas hingga berwudu. Majaz mursal. Berarti ini yang pakai makna la yakdirnya kon hana diterima hansah ni. Makna furu' ke pakai. Karinah di iaitu hadas. Kamu kan? Majaz pun majaz mursal. Kamu kan? Nyo yang mengek-ngek uleh no ada apa? Nyo makalah harum sembahyang dengan sebab janabah. Watai juga dalil hadis wasahih, tapi hadisnya membuktikan hatta yatawadda'a. Hatta yatawadda'a idza ahdasa nya adalah hadas kecil ke hadas besar. Hatta yatawadda'a kata Nabi hingga berwudu baru sah salat. Berarti mufhum idza ahdasanya adalah hadas kecil. Bahkan kaedah tabo apabila diitlak kata hadas maka dipertanggungan kata hadas tersebut kepada hadas ubud ke hadas raya. Menyo hadas diitlak maka hadasnya hadas ubud ke hadas raya. Berarti hadisnya cocok di dalili ke hadas ubud hansah sembahyang menyolam hadas ubud. Tema ke pergi apa dalil kena. Nya dia timbul pertanyaan kita yo. Keperi apa dalil kena? Menyo memang nyo hadas ubud, keperi apa mau taklah hadas raya. Ya kaya kan? Maka alasan lagi yo. Karena muktada hadisnya ditunjuk harum sembahyang dengan hadas ubud. Ya. Harum sembahyang dengan hadas raya lebih aula.
Menyongah ada ubud harum sembahyang. Ada raya. Hana pandai perahali. Kamu kan? Kamu kan? Yang lebih tepat dalil harum salat dengan janabah tambah engkias mentong. Berarti tak kias tak hadisnya. Hadah ubud jangan ke Nabi itu. Ya kan? Hantah sembahyang dalam keadaan hadah ubud. Bahkan hukum dia harum. Berarti hadah raya. Kias kita anjur. Ailat, ya sama-sama hadas, sama-sama hadas suci. Kamu orang. Dapat yang kiah ni. Berarti yang kiah ni. Kiah apa? Kata yang boleh kiah ulawi. Kamu orang. Kiah ulawi ya. Tampung tak? Yang berarti kesimpulan ni apa? Sembahyang, walaupun sembahyang sunat, langkah ada menjunuk hukum haram, sembahyang hasah. Habis. Illa kecuali ke bagi orang yang fakir dua tahara, ihana tanah dah. Berarti kejadian umumnya apa? Dalam padang pasir atau dalam penjara. Ihana tanah dah. Dalam padang pasir kau hanai. Menyonai kau padang pasir nanti. Hudib dalam padang pasir kan berada di dalam padang pasir dan ihana. Tanah dah pun tayamum. Ihana pasir. Pasir hansah untuk tayamum tu. Karena hanya berdebu pasirnya. Yang cara untuk tayamumnya dengan tanah yang berdebu tu. Kamu kan? Bagi orang yang fakir dua tahara, nyat harum sembahyang dan menyodi sembahyang sah salatnya. Sah jawabannya. Tapi kon nak mentong turah haji. Harus macam tu. Sembahyang tu yang sah dilakukan leji dan hukum dia haram. Sembahyang wajib. Dan fi'il ada macam tu lah. Sembahyang wajib tu. Sebab sembahyang wajib ada dua. Nak sembahyang wajib ada, nak sembahyang wajib kata. Yang tu yang jadi berlaku. Sembahyang wajib yang ada. Punya sembahyang wajib yang ada, sah dilakukan dengan dipakai dua tahara. Hansah. Yang sah yang diberlaku sembahyang fardu yang ada dan diberlaku salatnya di luar masjid. Baik dalam masjid. Menyalam masjid harum hukum ni. Menetap dalam masjid dalam keadaan menghadap raya harum hukum ni. Kamu? Berarti kesimpulannya apa? Orang yang pakai dua tahara idan tanah dan untuk tayamum. Nyanjur diberlaku sembahyang. Dan hukum hada harum. Sembahyang tu. Sembahyang wajib. Wajib tu. Wajib ada. Pak diberlaku sembahyang. Di luar masjid. Nampak? Berarti kebalikannya hanya. Menyok sembahyang. Sembahyang sunat. Hamsah diberlaku. Dalam keadaan berjunuk. Le orang yang pakai dua tahara. Apa alasannya? Kerana hada ilat dan nafi ilat. Sembahyang fardu yang jadi berlaku hukum hada haram sembahyang sah untuk menghormati wadih. Inatnya dia pasal sunat. Hada. Maka sembahyang sunat diberlaku dia orang yang pakai dua tahara hansah dan but haram. Maka kerana hada ilat menghormati wadih. Apa tujuan ni sembahyang sunat? Apa sembahyang sunat? Apa tujuan? Kena menghormati wadih. Apa hormati wadih apa? Nyo wajib sembahyang ah. Teman-teman sunat. Kamu kan? Berarti teman sunat hanya dilakukan oleh orang yang pakai dua tahara. Sembahyang tu yang jadi berlaku. Hukum hana haram sembahyang sah. Sembahyang wajib. Dan wajib tu. Wajib ada. Wajib tunai. Sembahyang wajib tunai. Kau sembahyang kata. Sembahyang kata hansah wajib. Dan tempat yang diberlaku salatnya baiklah masjid. Menyolah ke masjid. Harumlah. Harumlah. Walaupun salat sah, hukum ni kerana haram lah. Maka haram. Hanya menetap dalam masjid dalam kondisi menghadap raya. Kamu kan? Berarti itu bukan. Fayusali farda. Maka salat ia akan fardu. Salat fardu. Yang wajib. Semua wajib. Wajib berlaku salat. Hukum dia wajib. Walaupun idan tanah dah untuk tayamum. Untuk menghormati wadih. Wajib salat. Baik dah macam apa salat. Alihnya sembahyang yang diberlakunya. Wajib simpan di atas wajib-wajib benda. Berlaku yang wajib-wajib benda. Menyok kiraah. Iaitu bacaan surat.
oleh Fatihah hanjut hukum ni harum. Kenapa kau? Dalam keadaan hadang raya. Baca Al-Quran dalam keadaan hadang raya hanjut harum. Nyo untuk lebih mendetil surah harum baca Quran dalam hadang raya itu nak masalah harum likun tu. Baik kaplah hidup, dia tak boleh hidup payah hak tua. Habis. Kerana ada pembahasan khusus dia liku. Pokok ni cok dulu baca Al-Quran dalam hadang raya hukum harum. Maka bagi orang yang fakir dua tahara wajib hukum ni pelaku sembahyang wajib, sembahyang fardu wajib pelaku dan salat dihnya yang dipelaku wajib-wajib benda. Munyo kiraah bacaan surat al-hu Fatihah hanjut pelaku hukum dia harum. Kamu kan nampak dalam keadaan berjunub. Baik debat dia, baik debat tu. Aku punya hana tak kasar apa hana harum. Nya ikut lembahas gede masalah harum liku tu. Baik ada debat kena. Kamu. Makanya lumrah mana? Baik debat kena lebih mendetil tu ahli dia tu. Nya kubur kena payah hak tu bah. Kamu kan? Ya. Ka. Dikulah. Wa yaqdi apabila itu ditemui atau ditemung tanah untuk tayamum yang kata salah. Nyo ada dekun yaqdi bermupo. Yang nama dikata kita yang kata melakukan salat di luar waktu. Nyo berarti turah haji wade kai tibit. Maka ia kata punya mupo atau tanah. Ka setelah dilakukan salat kuno lu di dalam mumpoi. Aja berarti kau kata nanti ada ulang sembahyang. Kamu faham kan? Berarti wadah ke kata itu mumpuk di luar wadah. Karena punya wala wadah hanya ke kata. Lak raya hari ini. Kamu faham kan? Wa inama yaqdi bi tayammum. Ya dua apa? Wa inama yaqdi bi tayammum. Hanya saja dikata sembahyang dia orang yang fakir dua taharah dengan tayamum. Pak tu haji. Bak sembahyang fardu yang gugur dengan tayamum. Kibar maksudi. Kibar sembahyang fardu gugur dengan tayamum. Ketika kena tayamum berarti keyakinan di atau dan kuat dugaan di hanai. Kuat dugaan hanai no syarat untuk tayamum itu. Syarat untuk tayamum. Selama mandam ada kuat dugaan nyo hanai hanya tayamum. Berarti turah ino gugur fardu dengan tayamum mufum kuat dugaan di hanai. Maka di tayamum alu tayamum dikata sembahyang. Ino turah dikata sembahyang. Tayamum moderno. Wa ila pada. Tiba turah wa ila pada. Jika tidak hanya kuat dugaan di nai kebalikan berikut. Kuat dugaan nai dulu. Kuat dugaan nai bedah di tayamum. Kuat dia di tayamum bedah berkata sembahyang. Kata sembahyang dia orang yang pakai kuasa harah benar. Sah kata sembahyang maka syarat tayamum hana wajib. Syarat tayamum tu kuat dugaan nai baru di tayamum. Tayamumnya taharah darurat, bukan taharah asal. Ketika kalian terperiksa iman tu dan bukan kuat juga anda yang hanai, baru di tayamum. Menyamandang nai hanya tayamum itu. Maka itu haji fardu hang gugur dengan tayamum, maka hanya faedah kata, hansah kata itu. Nai, bidai, baru ulang sembahyang. Kamu kan? Baru kata sembahyang. Berarti kata sembahyang baik dengan tayamum. Tabak tayamum ni hansah dulu. Tabak kuat dugaan di nai. Iban kuat dugaan nai bedah tayamum. Hansah tayamum. Maka ada sembahyang ni hansah je. Kamu. Itu kena. Karena ada faedah. Mana faedah sembahyang hansah? Tabak tayamum hanya syarat. Nah syarat tayamum. Maka tidak boleh buat tayamum. Tepuk dia liku kah itu. Kakak kampung kan? Ya. Ka diku. Sujud syukur atau tilawah atau sujud sawi
Nya semakna dengan temayang sunat. Bagi orang yang pakai dua tahara, pakai dua tahara, itan untuk berwudu, tanah dan untuk tayammum. Je ke pelaku sujud tilawah, je ke pelaku sujud syukur, je ke pelaku sujud sawi. Ha. Kerana tunat, hanya ingat menghormati waktu baik. Yang jadi pelaku oleh orang yang pakai dua tahara, temayang wajib yang ada dan dilakukan di luar masjid. Lain dan harum. Dan hansah hadu. Kamu orang? Sujud syukur hajud. Hajud. Nampak tunat. Tilawah hajud. Sujud sawi lagi hajud. Maka ini bagi orang yang pakai dua tahara, menyodi semayang dalam jamaah, ketika ibu sujud sawi, ni parak tu. Ni parak tu. Sebab ni berlaku mana? Di dalam berjunub, dalam berjunub. Untuk bersuci di bahadah raya, tidak tanah dah untuk tayammum. Kamu kan? Ya jadi berlaku tempat wajib ada juga. Punya tempat wajib kata, tapi hanya berlaku hansa. Apa? Hanya. Menetap dalam masjid, harum masjid. Kamu kan? Baca Fatihah, baca Al-Quran. Punya Fatihah lah sembahyang, punya luar sembahyang, tambah lagi kita habis apa? Yang tiba hukum ni. Hanya sekelah leh yang mati haram cik. Tapi punya dini zikir, hanya itu hanya haram ada. Yang makanya lagi lupa kah benar, itu dah bahas khusus lah. Baik dah bahas kena payang turah hari. Kamu kan? Kan. Alhal likujulam. Likujulam sujud li tilawah wa syukur. Sujud syukur. Sujud tilawah. Nyosik sama makna dengan semayang ni. Rotoh sama lagi. Tidak rotoh sama. Semayang hanya ismayang, sahmang. Sujud syukur, sujud tilawah, hanya wudu, hamzah salat. Nyo niku ke atas kedih tu, baik sambung dengan fakir semayang, fakir wa ta'ala lah. Nyo kedih ke atas ni. Bak salat tu pawadu. Harum dengan sebab janabah oleh salat. Dan oleh sujud tilawah, sujud syukur. Nyo harum je. Dalam keadaan berjunub, hajat sujud syukur. Hajat sujud tilawah. Masa sujud sawi hang boleh apakah kena ipat tambah dalam sembahyang. Sujud tilawah niku kita pelaku dalam sembahyang, kita pelaku luar sembahyang. Sujud syukur cah nak tuah dalam sembahyang. Sujud sawi cedok dalam sembahyang. Iku dah pegang lain kau ada ipat ikut. Sembahyang bukan harum. Sujud sawi lebih oleh harum. Ada haji dalam sembahyang terjadi. Janganlah boleh pegang dia sujud sawi kena. Mulah dah totot kamu kan. Sujud bagi tilawah hukum harum menyala kalam junub. Bahkan itu menyuruh pakai dua tarah kalau nak jelaskan punya. Urut pakai dua tarah yang ada harum di pelaku sembahyang wajib yang ada di pelaku di luar masjid. Sembahyang sunat harum, sujud syukur, sujud tilawah harum je. Walaupun pakai dua tarah. Kamu kan? Berarti sujud tilawah hanjut menyala kalam junub. Sujud syukur hanya tabi makna je. Na makna salat pak ji. Na makna salat pak ji. Kamu apa? Tu makna salat. Pelaku sujud syukur berwudu, bernawudu dan bertutup aurat. Nyo makna salat lah. Nyo. Kamu apa? Dalam keadaan berhadah hansah sujud syukur, hansah sujud tilawah. Dalam keadaan terbuka aurat juga hansah sujud syukur, hansah sujud tilawah. Kamu makanya sebab ada sembahyang. Menyebut sembahyang harum lah kena janabah, tilawah, syukur harum je. Bahkan itu ada yang berlaku oleh pemain bola kau syukur harum tak kuat. Iban tujuh tahun mana dah. Tujuh tawi di pelaku lah keadaan terbuka aurat lalu tudung harum kau je lagi ya. Kaji ayat PPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.